Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saat ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk kita semuanya yang pernah meninggalkan sholat atau bahkan sampai hari ini masih mengabaikan sholat. Para ulama sudah menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka celakalah orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Lalai dari sholatnya, dia udah sholat tetapi asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dilakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya terburu-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya tidak benar wudhunya atau bersuci. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antaranya ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan. Seseorang adalah dia malas dalam beribadah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang artinya apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita dari tarawih yang paling cepat hanya dalam hitungan 15 menit. Selesai 20 rakaat atau 11 rakaat. Apakah kita termasuk orang lalai atau bermalas-malasan? Jika seandainya kita termasuk orang yang lalai atau bermalas-malasan dalam sholat, itu berarti masih ada kemunafikan di hati kita, bertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang telah dirahmati oleh Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah sementara kita tidak punya ikatan dengan Allah? Kata ulama, ikatan antara hamba dan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Pendapat ulama tersebut menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain
akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasannya. Kita bisa melakukan sholat dengan duduk atau berbaring. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.